Amin. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Pengenalan kepada Yesus dalam kealahannya. Kita sudah sampai kepada kenaikan Yesus ke sorga dan makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita. Kita sudah pelajari dan kita lanjut kepada suatu kenyataan Yesus di dalam kealahannya ketika Yesus menyatakan diri kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Kita membuka dalam kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1. Perikop ini diberi judul penglihatan mulai dari ayat 9, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Jadi sebelum Yohanes diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa, ini didahului dengan Yohanes melihat kehadiran Yesus dalam kealahannya, ya, dalam kealahan yang oleh Yohanes disebut dalam berbagai simbol. Kita lihat mulai dari ayat 12. Wahyu pasal 1. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Sampai situ dulu. Ya. Yohanes menaruh perhatian kepada suara yang dia dengar, karena suara itu sangat akrab, ya, sangat akrab dengan Yohanes pada waktu Yesus masih ada di muka bumi ini. Karena itu dia lalu menaruh perhatian kepada suara itu. Nah, sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10, domba-dombaku itu mengenal suaraku. Ya, mengenal suara. Suara itu tidak asing bagi Yohanes. Sebab itu menarik perhatiannya. Suara yang sudah sekian lama dia tidak dengar, tapi kemudian muncul. Dan Yesus katakan, domba-dombaku itu mengenal suaraku. Suara orang lain mereka tidak akan ikuti. Ya. Domba-dombaku tidak akan mengikuti suara orang lain, karena mereka mengenal suaraku. Nah, karena memang akan muncul banyak suara yang menyerupai, ya, yang menyerupai. Ya. Karena itu kita harus sangat akrab dengan suara firman Tuhan, ya, supaya kita tidak mudah disesatkan dan mengikuti suara-suara lain yang menyerupai. Nah, kita lanjut. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dalam ayat 20, Tuhan menjelaskan kepada Yohanes apa yang dimaksud dengan 7 kaki dian emas itu.
yaitu 7 jemaat di Asia Kecil, ya, yang kemudian dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 kitab Wahyu. Nah, jadi sesudah penglihatan ini, maka Yesus akan menerangkan kepada Yohanes, menyatakan kepada Yohanes tentang 7 jemaat itu. 7 jemaat yang mewakili gereja secara universal di seluruh muka bumi. Yaitu bagaimana keadaan dari masing-masing gereja lokal, ya, yang tersebar di seluruh muka bumi. Juga ini mewakili setiap pribadi anak Tuhan. Gereja itu kan bicara pribadi kita. 7 jemaat ini akan mewakili, menunjukkan karakter-karakter anak-anak Tuhan pada akhir zaman. Ya. Mungkin di waktu berikut kita akan pelajari. Kemudian ayat 13, dan di tengah-tengah kakidian itu ada seorang serupa anak manusia. Serupa anak manusia. Kalau dalam keempat Injil, Yesus selalu disebut anak manusia. Tetapi sekarang Yohanes melihat dia bilang serupa anak manusia. Karena Yesus bukan lagi di bumi ini. Dia sudah kembali kepada statusnya semula, yaitu Allah. Anak Allah. Allah sepenuhnya. Tetapi Yohanes katakan serupa anak manusia. Ya. Lalu bagaimana penampakannya kepada Yohanes? Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya. Ini sangat identik dengan pakaian dari seorang imam besar. Ya. Karena memang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dunia pada waktu itu, ya, adalah untuk melakukan tugas sebagai imam besar. Ya. Untuk melakukan penebusan. Surat Ibrani katakan, Yesus ditetapkan sebagai imam maha besar menurut peraturan Malkisedek. Kejadian 14 kita temukan di sana. Tentang Malkisedek yang datang menjumpai Abraham dan memberikan dia pelayanan perjamuan suci, roti dan anggur. Kemudian dia diberkati oleh Malkisedek. Maka kepada Malkisedek juga Abraham mempersembahkan 10% dari semua kekayaannya. Ya. Sebab itu saya selalu katakan persepuluhan dan perjamuan suci itu tidak dapat dipisahkan. Itu satu paket. Ya. Jadi kita yang ambil perjamuan suci tidak bayar per bulan, dosa. Itu awal perjamuan suci pertama dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian 14 itu. Ya. Malkisedek katakan, Abraham diberkati oleh Allah yang maha besar. Saat itulah kemudian Abraham memahami, oh jadi semua yang ada pada saya ini, kekayaan ini dari Tuhan. Ketika dia menyadari itu, lalu dia mempersembahkan 10% dari seluruh kekayaan. Siapakah Malkisedek itu? Dia adalah Yesus sebelum penjelmaan Yesus ke dalam dunia. Jadi penampakan Yesus dalam kealahannya kepada Yohanes ini adalah menunjukkan tentang
jabatan daripada Yesus sebagai imam besar. Ya. Tugas imam besar adalah menjadi perantara, pengantara antara umat kepada Allah. Ya. Tugas lain dari seorang imam besar adalah memberkati umat Tuhan. Dialah yang mempersembahkan segala bentuk korban bakaran, korban sembelihan, korban karena salah, korban karena dosa dan sebagainya. Itu tugas imam besar. Ya. Termasuk kesalahan imam itu. Itu yang terjadi dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel. Ya. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan dan menggenapkan tugas sebagai imam besar, yang datang bukan untuk mempersembahkan darah korban binatang, tapi darahnya sendiri. Dengan demikian, Yesus telah mengakhiri seluruh bentuk korban darah. Tidak ada lagi korban darah. Karena korban Yesus, korban darah Yesus, itulah yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih dari itu. Karena itu Alkitab katakan, dia sudah mempersembahkan korban yang terbaik satu kali untuk selamanya, satu kali untuk semua manusia. Ya. Tidak akan ada lagi korban persembahan, korban darah, korban penebus salah, tidak ada lagi. Nah, karena itulah sudah pernah saya sampaikan bahwa Israel tidak akan pernah diizinkan Tuhan membangun kembali bait Allah. Tidak akan. Mengapa? Kalau bait Allah itu dibangunkan kembali, kita tahu berarti itu harus dibangun sesuai dengan bait Allah yang sudah pernah ada. Ya. Mulai dari bait Salomo, bait Serubabel yang dibangun kembali setelah bangsa Yahudi dikembalikan dari Babel, dan kemudian ada bait Herodes. Ya. Tidak akan ada lagi, dan semua tiga bangunan bait Allah dari tahun ke tahun itu sama persis dengan bangunan bait Allah pada mulanya, pertama kali. Yaitu apa? Terdiri dari 3 bagian: halaman, tempat suci, tempat maha suci. Di halaman sana ada mezbah korban bakaran untuk tempat mempersembahkan korban karena dosa dan sebagainya. Jadi kalau bangsa Israel diizinkan untuk membangun kembali bait Allah, maka di sana akan ada juga persembahan korban bakaran, korban karena salah. Dan itu satu penghinaan kepada korban Yesus. Ya. Sampai kapanpun bangsa Israel tidak akan diizinkan membangun bait Allah. Yang kalau mereka diizinkan Tuhan sangat mudah. Mereka punya teknologi yang luar biasa. Orang-orang Palestina yang ada di tepi barat sana seringkali kaget. Pemukiman-pemukiman yang dibangun oleh bangsa Israel, oleh orang Israel itu, ya, tidak membutuhkan bertahun-tahun, ratusan rumah, ya, dibangun hanya dalam beberapa hari. Ya. Mereka punya teknologi yang luar biasa. Jadi kalau mereka diizinkan membangun bait Allah, tidak lama. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Tidak akan pernah terjadi. Right. Jadi ayat 13 ini menunjukkan tentang jabatan Yesus sebagai imam besar. Ya. Kemudian ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata. Ini sebenarnya semua dalam bentuk simbol.
Putih berbicara tentang kebenaran dan kekudusan. Apa yang ada di kepalanya itu adalah kesucian, kebenaran. Itu yang ada di kepala Yesus dalam kealahannya. Kesucian yang sempurna, kebenaran yang sempurna ada pada kepala. Itu yang dilihat oleh Yohanes. Tidak seperti apa yang pernah dia lihat Yesus dalam kemanusiaan. Yang berikut, masih dalam ayat 14, dan matanya bagaikan nyala api. Ya. Bagaikan nyala api. Tembus pandang. Ya. Tembus pandang. Surat Ibrani katakan kita ini seperti orang telanjang di hadapannya. Ya. Tidak ada yang tersembunyi. Matanya bagaikan nyala api, menembus segala sesuatu. Artinya apa? Dia maha tahu. Dia melihat segalanya dengan jelas sampai ke dalam hati kita. Sampai ke dalam hati kita. Pikiran kita. Sangat jelas di pandangan Tuhan. Itu pandangannya, itu matanya. Yohanes katakan matanya seperti itu. Yesus dalam kealahan seperti itu. Berikut ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Kakinya bagaikan tembaga yang mengkilap seperti dalam perapian. Tembaga berbicara tentang hukuman. Dalam kitab Ulangan di sana dikatakan kalau bangsa itu berubah setia, berpaling dari Tuhan, Tuhan memberikan teguran-teguran yang keras. Tapi kalau teguran melalui nabi-nabi, melalui hamba Tuhan tidak dihiraukan juga, maka langkah berikutnya adalah hukuman. Langit akan menjadi seperti tembaga, tidak ada embun atau hujan turun, tertutup, sehingga mendatangkan kelaparan, kekeringan, dan itu bentuk hukuman. Nah, artinya apa? Dia adalah hakim yang maha adil. Hakim yang maha adil. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 2 ayat 24 dan ayat 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sebagai hakim yang adil, dia tidak butuh kesaksian. Dia tidak butuh kesaksian. Orang yang maju sebagai saksi dalam pengadilan, biar lagi yang katanya disumpah ya, disumpah, tetap saja ya,
ada kesaksian yang tidak betul. Tetap saja saksi itu membawa kepentingan. Jangankan saksi, hakim pun. Karena itu di dunia ini tidak ada pengadilan yang benar. Tidak ada yang adil, tidak. Tidak ada hakim atau hukum yang adil, tidak. Dia hakim yang maha adil. Dia tidak membutuhkan kesaksian manusia. Karena dia tahu sampai ke dalam hati. Apa artinya dia tahu sampai ke dalam hati? Segala apa yang kita buat, Tuhan Yesus tahu motivasinya apa. Itu berangkat dari dalam hati dan pikiran kita. Motivasinya apa? Orang hanya menilai, melihat dari perbuatan seseorang. Tapi Tuhan melihat mulai daripada motivasinya apa. Ya. Dia hakim yang maha adil. Berikut. Ayat 16. Masih ayat 15. Suaranya bagaikan desau air bah. Saya membayangkan ketika dalam Kejadian pasal 6 ketika air bah datang atas bumi ini, dikatakan semua sumber air dari bumi terbuka, ya, mengeluarkan air. Belum lagi hujan yang turun 40 hari 40 malam. Waduh, bunyinya seperti apa itu? Itu bukan lagi banjir bandang, ya. Apalagi namanya itu. Ya. Pasti suara itu sangat menakutkan. Bunyi air bah itu menakutkan. Ya. Tetapi bagi Nuh sekeluarga, suara itu tidak menakutkan. Kenapa? Mereka sudah ada di dalam bahtera. Justru mereka senang dengan air bah. Karena bahtera yang terangkat. Artinya apa? Pekerjaan mereka tidak sia-sia. Bahtera itu terangkat dengan adanya air bah. Sementara bagi orang yang ada di luar bahtera, oh itu malapetaka, bencana. Karena itu suara Tuhan sekeras apapun itu, bagi kita yang percaya, yang diselamatkan, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Apakah suara itu merupakan teguran yang keras? Puji Tuhan. Ya. Karena justru teguran itu menyelamatkan. Ya. Sebagaimana air bah yang datang pada masa Nuh, itu bencana bagi orang di luar Tuhan, tapi bagi Nuh itu anugerah yang mengangkat bahtera. Anugerah. Hendaknya bagi kita juga demikian. Sekeras apapun suara firman Tuhan, itu anugerah bagi kita. Katakan amin. Berikut ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dalam ayat 20 dijelaskan apa yang dimaksud di tangan kanannya ada 7 bintang. Kita lihat dalam ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Malaikat dari tiap-tiap jemaat. Kalau kita pelajari dalam pasal 2 dan pasal 3, yang dimaksud malaikat di sana adalah
gembala jemaat, hamba-hamba Tuhan. Posisi mereka di mana? Di tangan kanan daripada Yesus. Yesus dalam kealahannya. Oh, begitu kuat posisi dari seorang hamba Tuhan. Saudara, tetapi jangan bikin salah. Tangan yang sama yang melindungi ini, tangan yang sama yang akan menghajar. Jadi malaikat jemaat itu adalah hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat. Berikut. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dari awal saya sudah katakan penampakan ini dalam bentuk simbol. Yohanes katakan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua. Apa yang dimaksud dengan pedang tajam bermata dua itu? Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi yang dimaksud pedang tajam bermata dua yang keluar dari mulutnya firman Allah, firman Tuhan. Yang disimbolkan sebagai pedang yang tajam bermata. Begitu tajamnya firman Allah itu sehingga dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh adalah dua unsur dalam manusia yang sangat sulit dipisahkan. Artinya apa? Firman Tuhan dapat memisahkan hal-hal yang secara manusia tidak mungkin dipisahkan. Oleh firman Allah bisa. Hal-hal yang melekat begitu rupa. Dosa yang melekat begitu rupa. Ada yang bilang begitu. Dia pu istri so lama nasihat supaya berhenti merokok. Dia bilang apa? Lebih baik saya tidak makan daripada tidak merokok. Biar kau potong lidah saya tidak bisa berhenti merokok. Artinya sulit dipisahkan. Firman Allah bisa. Firman Allah dapat memisahkan. Berikut. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sumsum itu ada di dalam tulang yang keras. Untuk ambil sumsum kita harus bikin pecah. Itu tulang bukan? Hal-hal yang terlindung, tersembunyi begitu rupa tidak bisa dilihat oleh siapapun. Sulit untuk dikeluarkan. Firman Allah yang seperti pedang bermata dua dapat memisahkannya. Dosa yang terlindung dan dilindungi begitu rupa. Tidak ada siapapun yang tahu. Firman Allah dapat memisahkannya. Itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua. Itulah firman Allah. Berikut Wahyu pasal 1
ayat masih dalam ayat 16, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya. Penuh dengan kemuliaan. Ya. Penuh dengan kemuliaan. Wajahnya bersinar. Penuh dengan kemuliaan Allah. Itu penampakan Yesus dalam kalanya kepada Rasul Yohanes. Satu-satunya murid yang diizinkan untuk bisa melihat Yesus dalam kealahannya hanyalah Rasul Yohanes. Apa efeknya? Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Artinya apa? Kita dalam kemanusiaan ini tidak tahan, tidak mampu. Yohanes dapat kesempatan melihat dia dalam kalanya karena Yohanes dikuasai oleh Roh. Coba lihat ayat 10 dulu. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan seterusnya. Ini awalnya sehingga Yohanes diberi kesempatan untuk melihat Yesus dalam kealahannya. Tetapi toh itu pun karena dia masih dalam tubuh ini, dikatakan dia jatuh tersungkur seperti orang mati, tidak berdaya. Siapa kita di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus dalam kealahannya? Siapa kita? Kita seperti orang mati. Seperti orang mati. Tidak berdaya. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Ada orang mati bangga? Tidak ada. Yang membanggakan orang mati orang yang hidup, bukan? Dalam bentuk apa? Riwayat hidup singkat. Kenapa disebut singkat? Kalau lengkap, dia punya kejahatan pun harus ditulis. Makanya singkat. Yang baik-baik sah. Begitu. Orang yang sudah mati dia mau bangga dengan apa? Tidak ada. Mau dia pejabat tinggi mau apapun, yang namanya sudah mati selesai. Yohanes seperti itu. Di hadapan Yesus dalam kealahannya, kita ini seperti orang mati. Tidak ada apa-apa. Karena itu kita harus beranjak. Pengenalan kita kepada Yesus harus beranjak dari kemanusiaannya, pengenalan dalam kemanusiaan, beranjak kepada pengenalan dalam kealahannya. Baru kita tahu, ternyata saya ini tidak ada apa-apanya. Sama dengan orang mati. Ya. Begitu. Barulah kemudian kepada Yohanes, Tuhan menunjukkan banyak hal, karena itu kitab ini disebut kitab Wahyu. Dalam bahasa Grekanya apokalipsis. Sesuatu yang dibukakan. Yang sekian lama tertutup, melalui kitab Wahyu dibukakan. Banyak rahasia. Rahasia tentang siapa? Tentang Yesus. Itu kata Wahyu itu dalam bahasanya apokalipsis, dibukakan. Baik, puji Tuhan.